Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau di recook pas bulan puasa kayak gini bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki. Ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin.
Lalu untuk tempenya aku pakai satu papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya.
Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu. Kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga nggak terlalu lama karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya.
udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut, tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget, wajib ada ya di setiap menu, mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong hijau, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong hijaunya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut, terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep
dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan: 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya kalau udah berumur, kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak, pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini, palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap, kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu
mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini.
Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget, wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata. Tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin
geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya satu buah, terong satu buah dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada dua macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada satu buah tomat, 4 buah cabai merah, satu potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu.
kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat, karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja, pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi, boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak, lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi, boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut, tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, segar, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya.
Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan temen-temen gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di
daerah Sidoarjo itu ada dua macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu, jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat, karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya.
Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki. Ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget.
Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan temen-temen gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja.
Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera.
Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya, pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya.
Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya kalau udah berumur, kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap. Masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu, jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram,
dan 1 sendok teh kecap manis. Udah, tinggal diaduk rata. Masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya. Kuahnya sih maksudnya, bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya. Lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat, karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja, pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi, boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi, boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut, tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja.
Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng.
Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu tuh kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap, kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya, bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur, karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau di recook pas bulan puasa kayak gini bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki. Ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena
tahu itu bisa jadi pengganti nasi menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya. Apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong hijau, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong hijaunya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap, kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera.
Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya? Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu.
Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut, tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget, wajib ada ya di setiap menu, mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong hijau, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong hijaunya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut, terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep.
dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan: 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya kalau udah berumur, kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin, ada tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah, biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak, pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini, palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap, kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu
mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini.
Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata. Tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin
geringgingan atau bikin cekot-cekot ya kalau udah berumur. Kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya satu buah, terong satu buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada dua macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada satu buah tomat, 4 buah cabai merah, satu potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata. Masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya. Kuahnya sih maksudnya, bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya. Lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu.
kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat, karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja, pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi, boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak, lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi, boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut, tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, segar, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya.
Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget, wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan temen-temen gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata. Tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau temen-temen kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di
daerah Sidoarjo itu ada dua macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu tuh kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu, jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat, karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya.
Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki. Ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget.
Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan temen-temen gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja.
Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata. Masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya. Kuahnya sih maksudnya, bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya. Lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu. Kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah. Kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi, boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak, lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki. Ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera.
Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya, pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget, wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong hijau, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong hijaunya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya.
Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya kalau udah berumur, kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Ada tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap. Masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya biar nggak bau langu, karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu, jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram,
dan 1 sendok teh kecap manis. Udah, tinggal diaduk rata. Masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya. Kuahnya sih maksudnya, bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya. Lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat, karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja, pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi, boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak, lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki, ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi, boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut, tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja.
Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng.
Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap, kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu. Jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata. Masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya. Kuahnya sih maksudnya, bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya. Lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya. Jadi tinggal kita aduk sebentar aja, asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu, kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama, karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur, karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah, kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki. Ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget. Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahin cabai rawit ya pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, segar, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena
Tahu itu bisa jadi pengganti nasi menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya. Apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong hijau, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong hijaunya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalkan temen-temen gak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman boleh loh tambahin. Oke, ditumis sampai bumbunya wangi. Jangan lupa di sini juga aku tambahkan rempah aromatiknya ya. Ada serai, 2 batang, kemudian 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut, 1 potong laos, kemudian diaduk rata, tambahin 600 ml santan kental ya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau teman-teman kurang suka yang kental karena kadang tuh kayak bikin geringgingan atau bikin cokot-cokot ya. Kalau udah berumur kurang-kurangi makan santan, makanya nggak terlalu kental pun nggak masalah. Oke, masak sampai mendidih. Setelah itu bahan isiannya boleh dicemplungin. Udah tahu, tempe, dan terong. Udah tinggal dimasak aja sampai bumbunya itu meresap. Ini enak parah. Biasanya aku makan kalau orang-orang itu ada hajatan gitu ya. Biasanya juga ditambahin kayak nangka muda diirisin gede-gede gitu ya. Bumbunya meresap, masaknya pas sore, makannya itu pagi hari. Sumpah enak banget gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak lodeh hajatan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sering kali masak karena emang enak pakai banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu sederhana, simple tapi enak. Ini siap untuk disajikan. Kalau aku makan sama menu ini palingan aku tambahin kerupuk atau ikan asin goreng. Sumpah udah ngabisin nasi banget gitu loh ya. Oke, menu kedua siap. Lanjut kita ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin tahu yang dimasak pedas ya. Jadi super lengkap. Ini tadi menunya ada tumisan, ada kuah santan, dan ini yang pedesan ya. Aku pakai tahunya 1 buah, terong 1 buah, dan kerangnya 250 gram. Untuk kerangnya aku pakai kerang kukur ya teman-teman. Kalau di daerah Sidoarjo itu ada 2 macam kerang. Yang kerang kukur ini enak, dia tuh empuk, nggak alot. Kalau yang alot itu kayak kerang tabung, jadi hampir sama sih, cuman dia itu biasanya kayak untuk sate-satean ya, karena dia tuh alot dan biasanya agak gede-gede. Beda sama kerang kukur ini ya. Dia tuh empuk, lebih sedap kalau dimasak tuh lebih enak aja. Oke, untuk tahunya langsung aja dipotongin dan kita akan goreng tahunya sampai matang. Boleh sih sampai garing banget, boleh setengah matang gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk masak ini sih menurut aku digaringin aja ya, karena nanti akan kita bumbuin
biar dia itu nggak gampang hancur ya. Kalau setengah matang sih takutnya gampang hancur. Oke, ini tahunya udah matang. Nah, untuk terongnya aku nggak akan kupas, cukup aku potong-potong dadu aja. Wah, ini terongnya enak banget, masih muda ya. Manis, kalau terong masih muda itu enak menurut aku. Oke, kita potongin aja. Lanjut untuk bumbunya ada 1 buah tomat, 4 buah cabai merah, 1 potong jahe, 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, dan 30 buah cabai rawit. Karena aku mau bikin yang pedas, makanya rawitnya harus banyak. Tapi kalau pas rawit lagi mahal kayak gini, lumayan bikin pusing teman-teman. Jadi boleh dikurangin deh untuk rawitnya. Oke, ini langsung aja aku mau tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya pastinya ya, biar nggak bau langu. Karena salah satu kunci masakan enak itu bumbunya itu mesti nggak bau langu, jadi masaknya mesti tanak banget. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah tanak, minyaknya naik kayak gini, lanjut kita boleh masukkan kerangnya ya. Oke, tinggal diaduk rata. Ini kerangnya boleh direbus dulu, boleh enggak ya. Lanjut terongnya aku masukin aja. Lanjut aduk rata dan masak terongnya itu sampai empuk dan layu gitu ya. Oke, teman-teman boleh loh misalkan mau ditambahin air gitu biar nggak bikin bersin-bersin. Tahu sendiri nih tadi cabenya luar biasa banyak. Kemudian masukin garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Udah tinggal diaduk rata, masak sampai bumbunya agak menyusut gitu ya, kuahnya sih maksudnya bukan bumbunya. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, terakhir tahunya boleh dicemplungin ya, lalu diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Ini terong dan kerangnya udah mateng ya teman-teman posisinya, jadi tinggal kita aduk sebentar aja asal bumbunya udah meresap ke dalam tahu. Kita boleh matikan apinya. Ini tuh masaknya sebentar juga, nggak terlalu lama karena sebenarnya kerang ini juga udah posisi direbus ya. Oke, kalau udah mateng kayak gini, sumpah menggugah selera banget. Ini pedas, sedap, gurih, dan nikmat banget. Siap untuk disajikan ya. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Karena ini menunya lumayan awet ya, jadi nggak gampang basi. Bisa untuk masak buka puasa, terus sisanya buat sahur. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang di setiap menunya wajib ada tahu cus merapat karena hari ini mau aku bagikan 3 menu olahan tahu yang enak dan pastinya super mantul banget. Cara masaknya simple seperti biasa dan pastinya super praktis ya. Dijamin gak makan banyak waktu. Jadi pas banget kalau dirikuk pas bulan puasa kayak gini, bisa untuk menu buka puasa ataupun sahur ya. Oke, langsung aja kita ke proses masaknya ya. Langsung aja, pertama siapkan tahu putih, aku pakai 2 buah. Kemudian kita potong-potongin kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tahunya lebih banyak lagi, boleh banget. Nah, di sini tahunya mau aku goreng, panaskan minyak, lalu kita goreng. Boleh setengah mateng, boleh mateng banget ya. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya jamur enoki. Ini ngendon di kulkas ya. Udah 2 harian kalau nggak salah. Langsung aja kita buang akarnya dan kita kopek-kopekin kayak gini ya, biar dia itu nggak menggumpal gitu. Oke, ini jamur enoki itu termasuk jamur favorit aku karena emang enak banget ya. Oke, lanjut, ini tahunya udah matang sih menurut aku, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau lanjut lebih garing lagi boleh banget.
Oke, setelah tahunya diangkat kayak gini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut untuk bumbunya simple aja. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya boleh diiris-iris, boleh digeprek cincang gitu, sesuaikan aja dengan selera. Oke, langsung aja kita panaskan sedikit minyak ya, dan kita akan tumis bumbu iris-irisnya ini sampai wangi. Oh iya, misalkan teman-teman mau pedas, boleh tambahin cabai rawit ya, pas numis pertama kayak gini. Cuman di sini aku masih belum tambahkan aja ya. Tambahin udang, aku pakai 100 gram ini untuk sedep-sedepan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya udang, bisa loh diganti kayak daging ayam atau daging sapi gitu ya. Oke, setelah udangnya berubah warna kayak gini dan wangi, masukin si tahu yang udah kita goreng tadi. Lanjut tambahin air dan biarkan bumbunya meresap. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, saus tiram 1 sendok teh, dan kecap manisnya 1 sendok teh aja. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya. Masaknya cepet banget teman-teman, asli nggak pakai ribet. Ini cocok banget kayak untuk menu sahur karena rasanya tuh ya seger banget gitu loh teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, terakhir tinggal tambahin jamurnya aja. Udah tinggal dimasak sampai jamurnya meresap dengan bumbunya. Nah, di sini aku tambahin daun bawang dan juga rawit ya. Di sini aku tambahkan 10 buah karena aku suka pedas ya. Jadi cuman diiris-iris aja. Untuk daun bawangnya aku pakai 4 batang ya. Udah tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, matikan apinya dan menu enak ini siap untuk disajikan. Asli sedap, seger, gurih, nikmat. Mau dimakan pakai nasi boleh, mau tanpa nasi juga nggak apa-apa karena tahu juga bikin kenyang ya. Oke, ini menu pertama udah siap disajikan. Kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kali ini menunya juga simple ya. Nah, di menu yang kedua ini aku juga bikin dari bahan tahu ya, karena emang tahu itu favorit banget. Wajib ada ya di setiap menu. Mau digoreng, mau dikuah, mau ditumis, menurut aku enak aja ya. Oke, pertama siapkan 2 buah tahu dipotongin. Lalu untuk tempenya aku pakai 1 papan ya, karena aku pakai tempe tumpuk. Jadi setelah dipotongin lanjut dikopek ya, hasilnya lumayan banyak. Oh ya, misalkan tahunya teman-teman mau tambah lagi boleh banget ya, karena tahu itu bisa jadi pengganti nasi, menurut aku mengenyangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman diet gitu, nggak usah makan nasi nggak masalah, makan tahu aja yang banyak juga udah kenyang ya, apalagi ditambahin dengan sayuran. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya terong ya. Ini terong sisa di kulkas, langsung aja aku potongin. Nah, tadi pas beli sayur itu ada tambahan dari penjualnya terong yang mini-mini kayak gini. Tapi ini tuh enak banget, manis gitu ya. Apalagi terong ijo, menurut aku sih enak banget. Langsung aja aku belah-belah aja untuk terong ijonya. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini tuh muda ya. Mantul banget. Lanjut, kita panaskan pan, tambahin sedikit minyak boleh, atau margarin juga nggak masalah ya. Lanjut terongnya itu mau aku bakar-bakarin aja kayak gini biar warnanya tuh cakep, kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sabar terongnya dikukus bareng tahu sama tempe tadi juga nggak masalah sih. Cuman kan warnanya nggak cakep. Kalau dibakar kayak gini kita dapat warna yang cakep. Dan pastinya rasanya gitu beda ya, sensasinya beda kalau dipanggang tuh menurut aku lebih enak aja. Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Udah deh, tambahin minyak goreng dan kita akan proses sampai halus.
Untuk bumbunya mau aku chopper aja. Kalau teman-teman mau pakai blender atau mau diulek boleh banget ya. Ini udah halus, langsung aja kita tumis ya. Karena tadi udah ada penambahan minyak, jadi di sini aku nggak tambahin lagi minyaknya. Kalau misalkan